Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang kalorimeter boom. Ya, untuk kalorimeter boom, ya, ini khusus menghitung perubahan entalpi pembakaran zat dalam wujud gas ya. Nah, kalorimeter boom itu lebih teliti ya. Nah, untuk sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa reaksi, kalori yang dihasilkan oleh reaksi sama dengan min Q larutan tambah Q kalorimeter. Untuk kalorimeter yang sederhana ya, untuk kalorimeter yang sederhana bahwa Q reaksi itu sama dengan min Q larutan ya kan? Ya. Bahwa kalori yang dihasilkan oleh reaksi itu diterima oleh larutan. Untuk kalorimeter boom ya, kalorimeter boom, ini rumusnya bahwa Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter. Nah, kalori yang diterima oleh kalorimeter sebanding dengan kapasitas kalorimeter dan kenaikan suhu ya. Nah, C masih ingat ya? C itu adalah kapasitas kalorimeter. Ya. Delta T itu kenaikan suhu ya. Oke, kita lihat di sini alatnya. Inilah alat kalorimeter ya. Dilengkapi dengan termometernya, ada lensa pembesar, ada pengaduk, lapisan isolasi berarti dindingnya. Kemudian ada ruang udara. Ya, ini bejananya ya. Atau tabungnya. Ini ada alat pemanasnya, kumparan pembakar, bom bajanya di sini. Ya, sampelnya dimasukkan di sini. Nah, ya. Jadi sampelnya dalam cawan lebur. Jadi dalamnya ini ada cawan, di dalamnya dimasukkan zatnya. Di sinilah masuk oksigennya lewat ini ya. Nah, ini sumber oksigen masuk. Karena kalau pembakaran itu tentu butuh oksigen ya. Ini kabel pembakaran. Terjadi di sini proses pembakaran. Ada sampel zatnya, dimasukkan oksigen, ya. Terjadi proses pembakaran. Dihasilkan kalor atau panas atau energi. Kalor atau panas yang dilepas itu, yang dihasilkan itu nanti akan diukur suhunya lewat air ya. Jadi bejana ini atau alat kalorimeter ini berisi air ya. Jadi kita nanti bisa mengukur berapa kenaikan suhu setelah terjadi pembakaran zat di dalam bom baja ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung ke hitungan soal saja ya. Pada percobaan 0,1 gram H2 dengan 0,8 gram O2 ya, dimampatkan dalam kalorimeter boom, dimasukkan ya. Kalorimeter boomnya itu berisi 1 liter air. Kapasitas panas kalorimeternya adalah 9 kali 10 pangkat 4 Joule per derajat Celcius. Suhu awal kalorimeternya setelah reaksi 25,5. Ditanyalah berapa panas yang dihasilkan oleh reaksi H2O2 dalam kilojoule. Ditanya berapa kilojoule per mol H2O. Ya, pertama perlu kamu pahami reaksinya dulu ya. H2 ini dilakukan pembakaran tentu dengan oksigen ya, sumber oksigen tadi dihasilkanlah H2O ya. Nanti kita hitung berapa delta H-nya ini. Nah, untuk yang A ya, yang A kita hitung dulu. H2 yang diketahui adalah 0,1 gram. Sehingga di sini bisa kita cari mol H2 ya. Mencari mol H2 adalah gramnya dibagi mR-nya. Sehingga mol H2 adalah massa H2 0,1. 0,1 gram mRH2 itu ya 2 ya. 2 satuannya itu gram per mol. Sehingga kita coret 0,1 dibagi 2 berapa? Sehingga di sini NH2
adalah 0,05 mol. Itu mol H2. Sekarang kita cari mol O2. O2 di sini kan 0,8 gram. Nah, sehingga di sini NO2 adalah gram dibagi mR-nya. Berarti mol O2 adalah masanya 0,8 gram dibagi mR-nya. O2 itu mR-nya 32 ya. 16 kali 2 32. Dibagi 32 gram per mol satuannya ya. Satuan dari mR. Berarti mol dari O2 adalah 0,8 gram dibagi 32 0,025 mol. Itulah mol O2. Nah, sekarang kita hitung kalornya. Ki reaksi ya sama dengan min Ki kalorimeter. Ya. Ini rumusnya di sini ya. Nah, berarti Ki kalorimeter itu sebanding dengan kapasitas kalornya dikali kenaikan suhunya. Ya. Nah, kita hitung ya. Inilah kapasitas kalorimeternya. Kapasitas kalorimeternya sebanyak 9 kali 10 pangkat 4 Joule per derajat Celcius dikali ya. Delta T-nya tadinya suhu awal 25 naik menjadi 25,5. Berarti delta T-nya berapa? Delta T-nya cuma 25,5 dikurang 25 sehingga sama dengan 0,5 derajat Celcius. 0,5 derajat Celcius. Nah, sehingga hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat 4 Joule. Nah, sekarang kembali ke sini berarti Ki reaksi sama dengan min Ki kalorimeter. Berarti lah Ki kalorimeternya ya. Min 4,5 kali 10 pangkat 4 Joule ya. Atau sama aja ini min 45 ya, kita jadikan kilojoule ya. Kilojoule. Itulah Ki reaksi yang dihasilkan pada pembakaran 0,1 gram H2 dan 0,8 gram O2. Nah, sekarang yang B ditanyakan berapa kalori reaksi per 1 mol H2O ya. Nah, ini kan 1 mol ya. 1 mol H2O. Kita lihat di sini, setarakan dulu. Hanya dua udah sama. O-nya di sini 1, berarti ini kita kali setengah. Kamu lihat di sini mol H2 ya. Mol H2 setara dengan mol dari H2O. Nah, karena perbandingannya ini kan 1, ini 1. Nah, sekarang kita hitung kalori reaksi pada pembentukan 1 mol H2O atau kalori reaksi per mol H2O ya. Nah, saya ulangi lagi, mol H2O tadi setara dengan mol dari mol H2 ya, H2O. Nah, tadi udah diketahui mol H2 itu adalah 0,05 mol ya. Nih mol H2. Kalau mol H2 segini berarti mol dari H2O juga 0,05 mol. Nah, sehingga Ki reaksi untuk 1 mol ya H2O berarti sama dengan Ki reaksinya ini dibagi mol H2O, yaitu sama dengan min 45 ya, 45 kilojoule
dibagi 0,005, nolnya kelebihan 0,05 mol, sehingga diperoleh hasilnya 45 dibagi 0,05 berapa tuh? Min 900 kilojoule per mol. Itulah kalau reaksinya ya, atau sekian kilojoule dia per mol H2O ya. Per mol ini kalau kita tambahkan ini per mol H2O ya. Reaksi untuk 1 mol H2O sama dengan min 900 kilojoule per mol. Sehingga kalau kita tuliskan di sini sama aja ini min 900 kilojoule. Jadi pada pembakaran 1 mol H2 dengan setengah mol O2 menghasilkan 1 mol H2O akan dibebaskan kalau 900 kilojoule. Itu suatu bilangan yang besar ya, 900 kilojoule. Nah, itu perhitungan untuk kalorimeter boom. Perlu saya ingatkan lagi, pada kalorimeter boom itu berlaku untuk pembakaran gas. Sehingga Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter. Q kalorimeter itu adalah C kali delta T. C itu kapasitas kalorimeter dan delta T kenaikan suhu. Jadi volume 1 liter di sini tidak masuk ke dalam perhitungan. Nah, karena kapasitas panas kalorimeternya sudah diketahui ya, yaitu C. Oke. Sekian perhitungan untuk kalorimeter boom. Harapan Ibu semoga bisa dipahami dan kamu ulang lagi. Sekian dan terima kasih.